Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, saya mau asalin Bapak Ibu satu lagu paling sederhana ya. Lagunya hanya dari dua kata saja ya. Kata pertama coba tekan syukuran. 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 Syukuran bahasanya artinya terima kasih. Kata yang kedua lerab. Lerlap. Lerab. Lerab. Coba dua kata ini. Syukuran lerab. Bisa nyanyikan nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Lerap, haleluya, syukran lerap, haleluya, syukran lerap, haleluya, syukran lerap. Amin. Haleluya, 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 syukran lerab. Haleluya, syukran lerab. Semua katakan syukran lerab, haleluya, syukran lerab, haleluya, syukran lerab, haleluya, syukran lerab. Bahasa apa bahasa Indonesia bang? Ini apa? Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. biar besok bisa masuk ke Israel dan hafal satu lagu bahasa Ibrani, boleh nggak? Boleh. Kalau terima kasih bahasa Ibrani itu toda. Toda. Lalu kata Tuhan itu lael. Jadi dua kata ini bisa toda lael, haleluya, Toda lael, haleluya, toda lael, haleluya, toda lael. bahasa Arab. Syukran lerap. Haleluya, Syukran lerap. haleluya, Syukran lerap. haleluya, Syukran lerap. Bahasa Indonesia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Said bantu saya ya. Ayo. Oke, lagunya gini ya. Orang ini moenan tekherini senena dan tekherini kane novi man evot dore vonen negajin pati eklesia arisofte eroseneske sa ini emeno intenoti genten niet ni khanat o empe beviot lembeb mas owat. Ini bahasa Koptik Bapak ya. Kalau biasa kita nyanyi di gereja kita pakai bahasa Koptik. Soalnya ini bahasa masih asli, masih kuno nih Bapak. Dicampur sama dengan bahasa Yunani. Waktu orang Arab baru datang ke sini, mereka nggak bisa mengerti bahasa Koptik, jadi mereka ganti bahasa Koptik dengan bahasa Arab yang jadi bahasa resmi. Bahasa Koptik jadi bahasa gereja. Masih dipakai sampai saat ini. Kalau liturgi, ibadah, semua lagu-lagu rohani itu dibuat dalam bahasa Koptik. Kalau lagu tadi itu sepertinya doa, kita minta all Lord of peace, itu minta Tuhan kedamaian ya, kasih damai buat seluruh dunia, buat seluruh bumi, lalu jaga gerejanya dengan baik, domba-dombanya dengan baik. Emmanuel itu Manuel ya, Emmanuel ya, Tuhan serta kita, selalu serta kita, selalu dekat dengan anaknya, dengan domba-dombanya. Jadi ini doa luar biasa ya. Dan kita selalu nyanyi lagu itu di gereja Koptik ya. Oke Bapak, sekarang puji Tuhan Bapak, kita sudah mau tinggalkan kota Kairo, menunjukkan ke arah terusan Suez. Kurang lebih 120 km dari sini ke arah. Kalau ini betapa? Ini buat satu bagian dari tanah Mesir. Kalau beta seluruh tanah Mesir lebih gede, lebih besar lagi Bapak ya. Tapi ini cuma ini bagian Sinai Bapak, seperti kalian bisa lihat. Saya rasa
gua bayang paling belakang nggak bisa terlihat tulisannya terlalu kecil ya. Tapi warna-warni bisa cukup jelas? Tiga warna? Ada biru, ada hijau, benar ya? Ada coklat, kuning ya? Coba lihat, jelas ya? Kalau biru itu selalu apa? Laut saja? Sungai saja? Biru itu air. Kalau biru itu apa? Air. Kalau hijau? Sana subur. Lalu coklat? Gurun pasir Sahara. Ini kebanyakan apa? Gurun pasir Sahara. Ingat kemarin ya belasan kami saya bilang apa? 90% dari seluruh tanah Mesir itu gurun pasir Sahara. Yang biru ini Bapak, paling atas ini itu laut yang kemarin kita pernah ketemu ya, yang kemarin kita pernah lihat adalah laut tengah, laut Mediterania, laut tengah. Namanya laut tengah karena tengah tiga benua. Kalau di utara, di atas lagi itu benua Eropa, ke selatan ini benua Afrika, ke timur mulai dari Nusa Suez sampai timur, sampai Asia, sampai Indonesia, Malaysia itu sudah benua Asia. Jadi laut ini Bapak benar-benar antara dua benua, Eropa, Asia, Afrika. Namanya laut tengah. Laut yang kedua Bapak, itu yang sebentar lagi kita bisa ketemu. Itu namanya laut merah. Disebut laut merah karena air laut warna biru, bukan merah. Iya. Biru banget. Biru gelap. Laut merah Bapak di sini lambangnya begini. Coba lihat ya. Kalau begini, saya sebut begini di Mesir ini artinya laut merah. Kalau di Indonesia ini apa? Bukan Jokowi. Jokowi kemarin. Kalau orang Jakarta bilang Ahok kemarin ya. Iya Jokowi ya. Kalau di sini ini apa? Lambang apa? Laut merah. Ini bukan victory, ini lambang laut merah. Kenapa? Karena laut merah itu benar-benar berubah. Itu seperti tangan, lalu ada dua teluk keluar seperti dua jari gini ya. Jadi ini lambang laut merah begini Bapak. Bapak Ibu, dua jari ini adalah dua teluk yang keluar dari laut merah. Salah satunya lari ke arah benua Afrika, laut ini, dan satu laut lari ke arah benua Asia. Bisa nggak? Ini Afrika di barat, Asia di timur, benar ya? Afrika di barat, Asia di timur. Jadi dari laut merah ada dua teluk. Jelas enggak? Di antara dua teluk ini ada salah satu semenanjung. Semenanjung yang seperti huruf V, itu namanya semenanjung apa? Sinai. Semenanjung Sinai. Sinai ini Mesir punya. Tapi Sinai bukan benua Afrika. Sinai ini benua Asia. Berarti 90% dari jumlah luas tanah Mesir ada di Afrika, sisanya 6% ada di benua Asia. Sinai ini. Jadi ada bagian dari tanah Mesir ada di benua Asia. Itu yang namanya semenanjung Sinai. Dua teluk ini Bapak atau dua laut ini dulu punya nama. Kalau yang di kiri saya itu yang nanti kita satu jam lagi kita bisa ketemu laut ini. Namanya Laut Tebrau, Laut Kulsum. Ini Laut Kulsum Bapak, Laut Tebrau. Laut Kulsum ini sebaru ada di benua Afrika, sebaru ada dalam benua Asia. Tapi 100% siapa yang punya? Mesir punya. Sekali lagi Bapak, teluk yang sebentar kita akan ketemu ya, itu sebaru ada dalam benua Afrika, ini benua Afrika, sebaru ada di benua Asia. Tapi semuanya Mesir punya. 100%, semuanya kiri kanan semua Mesir punya. Sisi ini semua Mesir punya. Kalau teluk yang ada di benua Afrika namanya Laut Edom. Laut apa? Edom. Lalu ini bagi dua, sebaru dalam negara Mesir, sebaru dalam tiga negara lain. Tiga negara lain sharing teluk ini. Mesir punya sebaru dan tiga negara lain punya sebaru. Yang dari atas ke bawah itu tetangga Mesir, Israel. Turun lagi dikit Jordan, turun lagi dikit Arab Saudi. Jadi Bapak, ini bagian Mesir punya, ini bagian tiga negara lain. Bapak Ibu, hari ini bersama kita atau rencana kita mau menginap di mana? Tahu nggak? Coba kita menginap di mana? Atas, bawah, kiri, kanan. Mau di mana? Kita rencana seperti Ibu Bunda bilang, kita menginap di sini, di pinggir teluk yang ada di Asia.
nanti dari kamar-kamar kita di hotel, kita bisa lihat 3 negara ini dengan jelas. Bukan hanya bisa lihat, karena itu dekat, cuma laut 4 km, lebarnya 4 km saja. 4 km itu ada. Bukan hanya bisa lihat, tapi saya yakin jam tangan kita atau bukan jam tangan, handphone kita, jamnya diganti jadi jam Arab Saudi atau jam Jordan atau jam Israel. Baru kita ke hotel nanti malam, kita akan dapat SMS, welcome di Israel, Arab Saudi, welcome di Jordan, welcome di Israel. Benar, saya selalu begitu. Baru dekat sana dapat 3 SMS. Ya, kalau lewat daerah baru datang ke sini dapat SMS, welcome di Arab Saudi. Naik lagi dikit, welcome di Jordania. Naik dikit sampai hotel, welcome di Israel. Dan signal HP saya, meskipun saya tetap ada di Mesir, langsung jadi signalnya Israel, iya, atau Jordan. Itu kan sangat dekat Bapak ya. Jadi Bapak kita akan lihat laut ini 1 jam setengah, kita akan ketemu laut ini, laut Kalsum, laut Tebrang, dan sebentar lagi kita akan lihat mengenai desa pantai ini nanti malam. Berjalan kita bagaimana? Berjalan kita nanti, kita dari Kairo akan putar-putar sekitar seluruh Sinai. Kita akan putar-putar sini ya. Oke, Bapak, kalau yang atas ini adalah laut apa? Laut Tengah. Yang ditemani laut Merah. Masih punya 2 laut, benar? 1 sungai. Sungai apa? Sungai Nil. Iya, benar Bapak. Ini Sungai Nil. Seperti kalian. Wah, ini sungai apa? Sungai Nil. Sungai paling panjang di dunia. Sungai Nil Bapak hanya ada di sisi Afrika. Kalau di Asia tidak ada Sungai Nil. Sungai Nil hanya ada di Afrika saja. Itu sungai paling panjang di dunia, ada di Afrika. Mulai dari mana? Dari kota di Afrika Timur, negara di Afrika Timur, namanya Tanzania. Dari Tanzania ke Zambia, Rwanda, Burundi, Kenya, Zaire, Ethiopia, Sudan, Mesir. Itu nama negara, 9 negara yang Sungai Nil lewati di Afrika. Saya datang dari bawah ke atas, seperti dia satu jalur, satu jalur, satu lembah saja bawah. Datang dari kota paling selatan di Mesir namanya Aswan, lewat kota Luxor, ke atas lagi kota Sohag, Asyut, Menya, sampai Bansut, lalu masuk ke Kairo. Masuk di Kairo, lembah Sungai Nil, kita mesti satu batu yang keras, gak bisa lewat. Lalu sungainya sendiri pecah bagi 2. Cuma ini apa? Satu kiri, satu kanan. Ini Jepang dari Sungai Nil. Ini apa? Itu yang di tengah ini adalah tanah paling subur. Kemarin saya pernah cerita, waktu Sungai Nil banjir, semua kesuburan yang membuat tanah subur dibuang di tanah yang di tengah Sungai Nil ini. Dua Jepang dari Sungai Nil. Itu di Alkitab Suci dikasih nama. Namanya apa? Goshen. Terima kasih. Goshen itu tempat siapa? Tempat Yakub dan keluarganya. Yakub dan keluarga tinggal di Goshen. Ini tanah paling subur. Seluruh tanah Mesir tidak pernah tanah subur lagi, kecuali tanah Goshen. Mereka tinggal di sini. Lalu Tuhan kirimkan Musa, siapkan Musa untuk bawa mereka keluar. Harusnya mereka keluar dari Goshen, mereka jalan dari sini keluar, jalan lurus terus. Tulisan Suez belum ada ya. Tulisan Suez belum diganti. Mereka jalan lurus terus lewat darat. Ini darat semua 40 hari, 40 malam, sangat cukup bisa ke tanah perjanjian. Dari Goshen sampai tanah perjanjian 40 hari, 40 malam, sangat cukup. Kalau mereka jalan setiap hari 8 jam, 8 jam, lalu mereka istirahat 16 jam. 8 jam untuk masak, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk jalan, sangat cukup 40 hari, 40 malam perjanjian. Dan ada yang pernah coba keluar dari Goshen, jalan ke tanah perjanjian. Ada. Jadi benar-benar bersama harus begitu. Tapi yang terjadi apa? Selama orang Israel ada di Mesir, mereka kurang bersyukur. Mereka kurang mengerti banyak hal. Ternyata yang percaya dan sudah pasti yang kirimkan Musa ini adalah Tuhan, adalah orang Mesir dan Firaun sendiri. Kenapa? Karena Tuhan pernah membuktikan kepada orang Mesir dari 10 tulah. Ingat ya, 10 tulah ini
kami sebagai orang Mesir tidak setuju menamainya 10 tulah. Ini bukan tulah. Karena kalau kata tulah termasuk arti kutukan, curse, atau ada hukuman, punishment. Benar? Ternyata tulah ini bukan curse, bukan punishment, bukan hukuman buat orang Mesir. Ini cuma pelajaran baru yang Tuhan mau orang Mesir. Kenapa? Kalau Tuhan kita itu sangat baik dan sangat adil. Tuhan mau semua manusia selamat. Tuhan kita mau berkenalkan diri kepada orang Mesir. Jadi dia pakai 10 tanda saja. 10 tanda ini. Nanti kalau ada cukup waktu, belum nanti kita cerita ya. Jadi orang Mesir sendiri percaya yang kirimkan Musa ini, atau Musa ini dikirimkan dari Tuhan. Tapi orang Israel belum. Jadi harus mereka melihat ajaib. Daripada mereka lewat barat, mereka turun dikit ke arah Laut Merah. Ini tempat di mana air Laut Merah terbelah. Lalu setelah air Laut Merah terbelah mukjizat besar, mereka masih kurang bersyukur. Jadi mereka ke barat. Lalu mereka turun, mereka ke Elim. Ini Rabah. Lalu mereka ke kiri, mereka ke tempat namanya Mesa dan Meriba. Lalu mereka masuk perang masuk ke Amalek di daerah Rafidim. Akhirnya mereka tiba ke tanah Midian. Tanah Midian itu tempat di mana Musa pertama-tama ketemu sama istrinya dan dia tinggal sama mertuanya. Hari ini Bapak kita semua mau ke tanah Midian. Itu tempat di mana Tuhan memberikan diri kepada Musa. Ada di mana? Ada di sini. Hari ini tanah Midian dikasih nama Kota Saint Catherine. Kota Saint Catherine itu tanah Midian. Kenapa? Kalau kita hari ini rencananya bagaimana? Kita sudah tinggalkan kota Kairo, kita ke arah terusan Suez, 120 km ke arah terusan Suez, lalu kita akan menyeberang terusan Suez. Sesudah itu kita ke tempat di mana air laut Merah terbelah. Minta maaf ya, dulu mungkin sebelum tahun 2019 biasanya kita turun, kita bisa kumpul sekitar semua air yang sana, bisa foto-foto. Tapi sekarang ada peraturan dari orang tentara. Kita boleh lewat dalam bulan-bulan saja, tapi nggak bisa turun. Minta maaf ya. Nanti saya akan tunjukkan tempat ini karena sampai hari ini tetap ada alat perang Fir'aun. Kereta Fir'aun masih ada di dasar laut sampai hari ini. Ini tempat di mana air laut Merah terbelah. Lalu kita ke Mara, kita akan lewat daerah Elim, lalu kita ke tempat Masa di Meriba, Rafidim. Di setiap tempat kita ada boleh baca bagian dari kitab suci. Boleh ya? Ya, ini buku Keluaran 13, Keluaran 15 ayat 2, Keluaran 17, ada semua cerita-cerita ini. Lalu kita akan tiba di tanah Midian. Kedua kita mau ke tanah Midian karena tanah Midian itu adalah tanah kudus. Saya bilang, bukan saya. Nanti kita bisa ketemu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang bilang kepada Musa, ini tanah kudus. Ada cerita ini nanti ya. Lalu Bapak, sesudah kita tanah Midian, kita berziarah dulu. Lalu tanah Midian ada Gunung Sinai, atau salah satu puncak gunung dari gunung Sinai itu namanya puncak gunung Horib, puncak gunung Musa. Tingginya berapa? 2.283 meter atas permukaan laut. Lalu di sana kemungkinan besar kita akan berpisah. Yang sudah siap, sudah kuat untuk naik, saya akan naik. Yang nggak sering naik, doa biar nggak rasa rugi apapun. Setelah doa, kita tinggalkan tanah Midian, lalu kita melanjutkan lagi ke arah Teluk yang ada Teluk Edom itu ya. Lalu kita ke hotel langsung duluan. Yang di Gunung Sinai turun, ketemu taksi atau ada mobil kecil, antar ke hotel. Oke Bapak, jadi hari ini Bapak kita akan putar-putar sana ini Bapak. Kita putar-putar ya semuanya. Oke, kita akan putar-putar kita ya semuanya. Nanti besok dari hotel hanya bersama kita 15 menit atau 20 menit. Kemana? Ke perbatasan Israel. Ini Bapak, hotel ada sangat dekat dari perbatasan Israel. Dekat sekali, ini perbatasan baru ya. Jadi bersama kita besok hanya 20 km aja atau 16 km dari hotel sampai Israel. Nanti di bagian perbatasan Israel, Rami, Said, Baba, Apram, kami bertiga di Pulau Kayu. Iya. Waduh, sampai besok kita. Jadi besok kita berpisah saja. Iya. Iya. Soalnya apa? Orang Israel belum dapat izin buat kami masuk ke sana. Benar. Orang Mesir sampai hari ini tidak boleh ke Israel. Apa masalah?
Kenapa Israel ini pernah dijajah oleh Israel, dan setelah penjajahan 7 tahun ada perjanjian namanya yang dibuat di Amerika, di Camp David Resort. Namanya perjanjian namanya Camp David. Peraturan dari perjanjian Camp David, orang masih tidak boleh ke Israel. Jadi ada ceritanya nanti. Okey Bapak, dulu di antara Afrika Barat biasa, Asia Afrika Barat biasa, tapi Prancis pernah membuat desain buat terusan Suez supaya bisa mensingkat perjalanan dari Eropa ke Asia. Dulu perjalanan dari Eropa ke Asia jauh. Berapa tidur ya? Kapal biasanya datang berlayar beberapa bulan di Laut Mediterranean, keluar dari Samudra Atlantik, muter-muter benua Afrika ke Samudra India, lewat Tanjung Berharapan. Itu benar-benar jauh ya. Tapi sesudah terusan ini digali, terusan ini mensingkat perjalanan. Nanti saya kasih tahu hasilnya berapa, kapan digali, siapa yang gali, biayanya berapa nanti. Baru ya, bisa santai dulu, istirahat dulu, santai menikmati ya. Oke, ini cukup jelas Babu ya? Silakan. Arab Saudi ya, sini dekat tetangga. Satu kanan, satu kiri, satu belakang, satu sana, banyak sekali ya. Ada banyak tahu, banyak payung-payung yang warna putih, ada tiang-tiang itu ya. Itu apa? Sumur air. Bangsa saya baru tiba di Mara, mereka coba dari sumur ini, gak bisa karena pahit rasa airnya. Pahit dalam bahasa kami artinya marah, atau marah. Jadi sebab dia daerah sini namanya Mara ya Bapak. Bersungguh bangsa saya di tempat ini, kata mereka kepada Musa, apakah yang kami akan minum? Musa punya masalah. Apa yang dia lakukan? Angkat tangan. Musa berdoa, Tuhan memasukkan kepada dia sepotong kayu. Lalu Tuhan Musa melemparkan sepotong kayu itu dalam air. Coba hati Bapak, semua Mara. Ini daerah Mara ya. Toilet. Toilet sebentar ya. Oke, saya dekat, mau dekat. Bapak, ini tempat di mana dua mukjizat besar terjadi. Air laut merah terbelah dan sumur yang pahit berubah menjadi air manis. Tapi orang Israel masih punya hati yang keras, yang bersungut-sungut terus di tempat ini Bapak. Dua cerita ini, ada air, ada kayu, pasti ada makna. Bapak, mari kita baca kitab boleh. Buku Keluaran pasal 15 ayat 22, cerita buat Mara dan Elim dan Bapak Ibu, dalam Keluaran 15 saya akan bacakan ya. Ini terjadi apa yang disebutkan oleh Brother Rami tadi, bahwa mereka menemukan mata air, tapi air di situ pahit. Saya bacakan dari Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 25. Jadi Musa membawa orang Israel dari Laut Merah, kita tahu Laut Merah sebelah kanan kita. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, itu tempat ini. Dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dan tidak menemukan air. Kemudian mereka sampai ke Mara, mereka tidak dapat pilih Mara karena air itu pahit. Oleh karena itu tempat itu disebut Mara. Umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu yang ketika dilemparkan ke dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Di sanalah Yahweh, di sanalah Tuhan memberi ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Saya teruskan dari ayat 26 sampai 27 ya, karena Keluaran 15 ini ada 27 pasal. Dan jika engkau dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya, dan engkau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah-tulah ini ke atasmu yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh penyembuhmu. Mereka datang ke Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, dan mereka berkemah di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, apa yang kita baca dalam Keluaran 15 ini sungguh terjadi. Mereka sungguh keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika Musa mengangkat tongkat itu, terbelahlah Laut Merah itu dan mereka menyeberang. Semuanya itu terjadi. Dan kita tahu apa yang saudara baca itu sungguh firman Tuhan.
dan itu kebenaran, saudara. Hari ini saat saudara membaca apa yang saudara saksikan juga, saudara pasti, oh sudah sampai kita. Saudara pasti dapat pemahaman yang lebih lagi. Amin, saudara. Amin. Yang saya mau tegaskan di sini adalah apa yang mereka alami ketika mereka sampai di Marah. Mereka sempat bersungut-sungut kepada Musa. Bapak Ibu, kita Fokus pikiran kita ke fosil itu ya, bahwa akhir dari kedagingan itu ya seperti itu aja, udah nggak berbentuk lagi, ya kan sia-sia seperti kita lihat. Tetapi yang luar biasa apabila kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kemarin kita ada perjamuan kudus ya di sana. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, maka aku ada tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Dan barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, maka aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, itu yang luar biasa waktu kita di gereja mujizat ya. Kita nikmati itu, kita doakan, dan itu menjadi rema bagi kita ya, bahwa firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Dan saya terus berdoa menutalin, bukan saya untuk membangga-banggakan, mengagung-agungkan, bahwa Plogo memang di dalam pikiran saya, di dalam saya merasakan dalam perjalanan ini, Plogo memang diberkati Tuhan loh Natalin. Sungguh luar biasa, saya merasakan dari kemarin-kemarin. Ketika saya merenungkan, saya menangis. Maaf ya. Lebih-lebih mendengar dari kesaksian dari saudara-saudara kita semuanya kemarin. Wow, perjalanan ini sungguh indah ya. Perjalanan ini sungguh-sungguh menyenangkan, dan perjalanan ini memang menjadi berkat tidak hanya untuk saya, istri saya, tapi anak-anak saya, dan terlebih bagi anak-anak pelayanan saya, karena saya juga punya komunitas itu Family Blessing. Dan saya masih merindukan saudara-saudara kita yang masih kurang pemahamannya ya. Saya bersedia melayani mereka, karena apa yang dikatakan kemarin, bagaimana orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih dalam kegelapan, kita bisa tarik mereka, kita rampas mereka. Kenapa kata-kata merampas? Karena mereka sudah dipegang oleh kuasa kegelapan ya. Karena itu kita harus rampas, kita harus paksa. Tidak bisa kita hanya rayu-rayu begitu saja, nggak bisa, tapi kita harus merampas. Kita perjalanan ke Gunung Sinai. Saya pakai model sangat dingin sekali di sini. Pancho. Demagala. Pancho. Bapak Ibu, ada bonus sisal, bonus $5.
Iya deh, lagi di maintenance. Dari bawah Anggi, dari bawah itu dari atas tuh. Sumur. Iya, karena kamu dari situ. Yuk, permisi, permisi. Sekarang ini, permisi, cepat, ayo cepat. Halo. Shalom, selamat sore. Kami sedang berada di Saint Catherine dan di tengah rombongan dari Logo Family boleh masuk ke dalam biara untuk melihat sumur hidup dan juga semak belukar perjumpaan Musa dengan Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan terima kasih juga buat Said. Ayo, shalom Bapak. Tolong mendekat, mendekat, mendekat. Semur ini semur cinta Bapak. Ini semur Jitro. Semur Jitro. Tidak pernah ada satu sumur air yang bisa hidup ribuan tahun kecuali sumur ini berumur 3.200 tahun lebih. Sumur ini yang punya adalah mertuanya Musa. Di tempat ini Musa waktu baru pertama kali datang ke tanah Midian, Musa nunggu sampai anak Jitro datang, lalu satu anak Jitro kasih air, Musa jatuh cinta sama perempuan itu. Di sekitar sumur ini Musa pernah tinggal selama 40 tahun. Ini tingkat kedua di umur Musa. Tingkat pertama 40 tahun di istana, 40 tahun yang kedua, tingkat kedua Musa sama mertua di sini jadi gembala. Selalu dia minum dari sumur ini, maka sumur ini gak pernah habis-habis airnya. Meskipun posisi kita sekarang 1.500 meter atas permukaan laut, tapi sumur ini selalu ada isinya. Ratu Helena, dia orang Romawi yang pertama datang ke sini. Sesudah dia dapat bukti dan sudah yakin ini benar-benar tempat di mana Musa pernah tinggal, tempat di mana Musa pernah minum, ketemu istri juga. Ratu Helena membangun satu gereja sangat cantik. Ini yang sebelah kanan kita. Itu namanya gereja Santa Helena atau gereja Santa Caterina hal ini. Gereja yang sebelah yang di depan kita ini apa? Semuanya dibangunkan dari batu granit. Ini sudah berumur 1.700 tahun.
biarawan di gereja ini atau di biara ini masih aktif, mereka bisa hidup gara-gara apa? Sumur ini. Mereka ambil air, mereka minum dari sumur ini, dan juga mereka pakai air ini untuk tanam tanaman yang tadi kita lihat di halaman biara. Hasilnya banyak pohon zaitun, banyak pohon korma, pohon kacang almond, kayu putih, pohon delima. Mereka bisa jual hasil buah-buahan itu, lalu biarawan bisa dapat penghasilan, bisa hidup. Sumur ini Bapak, dari zaman Musa sampai saat ini tidak pernah kering. Nanti Bapak, kita boleh, habis kita foto-foto dan berdoa singkat sini, kita akan jalan paling kiri, kita akan sumur belukar. Sumur belukar itu satu jenis macam, itu satu pohon kecil, tempat di mana Tuhan pernah menambahkan diri kepada Musa. Karena tempat ini tempat suci, dan Tuhan bilang ini tanah suci, oleh karena itu biarawan tidak pernah izin banyak orang masuk. Hanya grup penolong saja yang bisa dapat kesempatan bisa ke sana. Tempatnya tempat suci, bukan kami yang bilang begitu. Yang bilang begitu adalah Tuhan sendiri. Dia bilang, Musa, Musa, tanggalkanlah maksudmu. Satu bukti lagi, di samping sumur belukar itu ada satu batu unik sekali. Namanya batu sumur belukar. Kenapa? Karena orang berkeliling, setiap kali mereka berkeliling satu batu kecil dari batu ini, dahulu sumur belukar dikembali ke atas batu. Itu alami. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya. Ibu Bapak, Napoleon Bonaparte tahun 1799 pernah datang, pernah berdoa di tempat ini, dan dia merasa biarawan capek untuk taruh alat galian di sini, taruh alat ambil air, capek ambil capek tarik. Jadi dia kasih ini buat mereka. Dan ini buatan orang Prancis, Napoleon Bonaparte yang kasih biar biarawan nggak capek. Barusan mereka dapat sudah ada injil, ada motor, dan ada keran itu airnya dari sungai. Coba Bu, ambil air suci, airnya tawar, manis, dan luar biasa, air mineral semuanya. Ya Bapak, ini foto yang belakang kita ini, cerita Musa dari lahir sampai mati. Ini semuanya. Ini Musa waktu dia baik dalam keranjang, diangkat ribut di Firaun. Ini waktu dia lari sendiri ketemu sama istri di samping sumur ini. Ini sama mertua, Jitro. Lalu ini waktu Musa dalam sumur belukar. Sampai burung buyut dan mana dikasih buat mereka, air laut mulai terbelah, dan ini perang sama Amalek, suku Bedouin suku Amalek. Lalu ini Musa dalam gunung Sinai, terima 20 batu, dan bangsa Israel di bawah paksa Harun membuat batu emas. Ini Bapak. Jadi Bapak, silakan foto, silakan coba air, minum airnya, nanti kita jalan ke tempat sumur belukar, dan kalau ada yang mau silakan. Oke, yang lain. Satu. Oke, nenek rempong naik onta. Camilius, Camilius, hey Camilius, Camilius. Oke, kita pulang dari Gunung Sinai naik onta. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari sampai malam hari ini. Sebentar kami belajar firman-Mu, membaca firman-Mu, urapi setiap kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan dan rema dalam setiap kehidupan kami. Yang siap mau belajar firman Tuhan bersama saya katakan, Amin. Saya mau share firman Tuhan, tapi ini aja deh, bahasanya saya mau share sama kesaksian. Jadi nanti bisa dilanjutkan. Kalau share saja kan nanti berhenti. Kemarin kita ada di di tempat di mana kita mempercayai bahwa di sana ada kepala dari Markus, dan saya merasakan bahwa disebutkan di sana kemarin bahwa di waktu Markus diikat, dia ditarik, darahnya itu berceceran di seluruh
Alexandria, dan darah Markus itu yang membuat kota itu diberkati, dan kita percaya bahwa kita pun bersama-sama kita punya pemahaman dan pemikiran bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Katakan aku pilihan. Aku pilihan. Dan siapapun kita, Tuhan mau memilih kita untuk menjadi saksinya. Dan saat ini kita masih punya darah. Mungkin darah kita tidak tertumpah atau tercurah, tetapi darah kita tetap mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita percaya dari tempat ini kita pulang, kita mau bahwa darah yang mengalir dalam setiap kehidupan kita ini boleh menjadi saksi. Kalau Markus, dia boleh, saya pinjam satu kalimat, tercincang karena tertarik, pasti patah semua dan robek dan pasti berantakan. Saya coba pikirkan ditarik sama kuda. Coba kita renungkan, kita diikat kaki tangan dan ditarik dan kepala dipenggal. Ada satu kesakitan yang luar biasa. Mungkin waktu Markus ditarik tidak diceritakan apakah dipakai mainan terlebih dahulu atau langsung. Iya, kalau itu yang tertarik kakinya terlebih dahulu, dia masih punya tangan, masih punya satu kaki yang belum lepas. Dan dia mungkin kesakitan, dan hari ini kita menjadi pilihan, kita menjadi pahlawan iman, kita menjadi pahlawan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya siksaan seperti itu. Mungkin kita mengalami satu persoalan yang besar. Kita mengalami satu himpitan yang besar. Dari Pastor Paul atau Pastor Yapin, saya lupa. Kalau kanan kiri depan belakang tertutup, masih ada di atas. Dan atas pasti tidak tertutup. Pasti tidak tertutup. Karena kenapa saya katakan pasti tidak tertutup? Matius 11:28, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Kalau di versi yang lain, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di atas pasti tidak pernah tertutup, pasti tidak pernah tertutup. Tapi terkadang kita menjadi pribadi yang takut atau sungkan atau pribadi yang terintimidasi. Layak nggak aku datang? Dan dari tempat ini malam ini saya katakan, setiap kita orang-orang pilihan, kita pasti dilayakkan. Siapapun kita. Dan saya yakin dan percaya di waktu kita datang kepada Tuhan, mungkin kita bukan berdoa untuk persoalan kita. Kita berdoa bukan karena pergumulan kita. Di tempat ini kita berdoa memberkati. Dan kita percaya bahwa di waktu kita memberkati, kita pasti sudah diberkati. Dan imani percaya bahwa hari ini kita adalah orang-orang pilihan, dan kita bukan menjadi pribadi yang minder. Minder itu adalah sombong. Orang yang minder, takut, itu adalah pribadi yang sombong. Karena apa? Orang yang minder untuk bersaksi, orang yang minder untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, dia sedang berbicara seperti ini. Aku tidak mampu. Tapi dia lupa ada Tuhan yang dahsyat yang memampukan setiap kita. Orang yang takut dan minder untuk menyaksikan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, dia menjadi pribadi yang sombong rohani. Merasa jauh lebih rohani, merasa jauh lebih baik. Dia lupa ada Roh Kudus yang selalu menuntun. Dan kalau saya tanya satu pertanyaan, saya bertanya, siapa Yesus dalam diri kita? Mungkin banyak versi. Ada orang berkata, oh Yesus itu Bapa yang baik. Yes, oke. Oh Yesus itu gembala yang baik. Oke. Yesus itu pribadi yang menyediakan. Iya. Dia menyembuhkan. Setiap kita punya versi masing-masing siapa Yesus.
Tetapi izinkanlah saya memandang Yesus dengan versi saya saat ini. Saya melihat Yesus dalam kehidupan saya secara pribadi. Dia adalah seorang pemulung. Dia adalah pribadi seorang pemulung. Kalau Yesus bukan seorang pemulung, mungkin saya tidak berdiri di tempat ini. Mungkin saya katakan Yesus pemulung. Di Markus 2 ayat 17, setelah mendengar hal itu, Yesus berkata kepada mereka, orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang tidak untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa supaya bertobat. Amin. Dan kenapa saya katakan Yesus pemulung? Kalau Yesus tidak jadi pemulung, saya tidak akan ketemu, saya tidak akan diangkat, karena saya tahu pribadi saya seperti apa. Dan mungkin ada dari kita di tempat ini berkata, iya, saya setuju dengan itu. Mungkin ada yang berkata, aku tidak setuju. It's okay, tidak persoalan, karena ini berbicara tentang versi dan cara pandang kita masing-masing. Kenapa saya katakan Yesus pemulung? Mungkin saat ini, kalau kemarin pakai kaos pendek, ada beberapa dari Bapak Ibu berkata, kok pastor tatoan sih gitu. Termasuk salah satu ibu. Kenapa pastor tatoan gitu? Itu hal yang wajar. Karena pertama kali saya datang ke kota Palangkaraya, dari ujung kaki sampai ujung rambut dilihat sampai 3 kali. Bener nggak ini pastor? Dan it's okay. Dan itu tidak persoalan buat saya. Sebelum saya menjadi pastor, sebelum saya melayani Tuhan, kehidupan saya dari semua kejahatan yang ada di Indonesia, saya katakan, kalau di luar negeri saya belum pernah lakukan, karena memang belum pernah keluar negeri. Selama di Indonesia, banyak kejahatan yang saya lakukan. Hampir semua kejahatan, hampir semua. Mungkin kalau bertanya, nyebut satu gitu, saya katakan iya, nyebut lagi iya. Apa yang tidak ada di dunia ini? Mau berurusan dengan pihak keamanan, saya sudah berurusan. Mau berurusan dengan dunia malam, saya sudah ada di dalamnya. Mau berurusan dengan obat-obatan, saya bukan lagi pemakai, saya penjual. Iya, semuanya. Dan secara manusia, kalau kemarin Pastor Paul bilang bahwa saya punya satu kesaksian yang sudah direkam oleh Solusi, di YouTube masih ada, Solusi Daniel Fendi, FENDDY, double D, belakangnya I-nya I crack kalau bahasa lamanya, pakai Y. Saya satu pemuda yang tidak pernah punya mimpi untuk punya keluarga, pertama. Saya satu anak muda yang tidak pernah punya mimpi untuk umur panjang. Saya cuma pengen umur 27 tahun saja sudah cukup. Sepanjang kehidupan saya, sejak SMA, itu titik awal di mana kehancuran kehidupan saya, bahwa di waktu kumpul keluarga, ada satu keluarga berkata, kamu anak yang dibuang. Kamu di waktu umur 2-3 tahun itu ditaruh di panti asuhan. Saya coba cari itu panti asuhan, dan saya coba cari berkasnya, ternyata ada. Dan di waktu saya tanya, kamu ini diselamatkan sama kakekmu, karena waktu kakekmu sakit kamu diambil. Kalau tidak diambil, 1 minggu ke depan saya menjadi bully, saya menjadi orang Australia. Di situ saya berontak, saya tanya sama orang tua, kenapa aku ditaruh panti asuhan? Tidak ada jawaban yang baku, tidak ada jawaban yang memuaskan hati saya. Dan dari situ saya berkata, oh, saya dibuang. Ya sudah, ngapain saya harus hidup sesuai keinginan orang tua? Mulai sejak kelas 2 SMA, saya melakukan hal-hal yang di luar nalar kenakalan anak-anak muda.
Ya saya kerjakan karena saya tidak mau punya keluarga, saya tidak akan merugikan siapapun, dan di benak dan pikiran saya berkata bahwa toh pun saya terjadi apapun tidak ada orang sedih gitu. Nah, Dayak sedikit ya, karena istri saya orang Dayak. Saya merasa bahwa kalau toh pun terjadi apapun tidak akan ada orang yang sedih, tidak ada orang yang perhatian. Saya kerjakan semuanya, dan Tuhan menegur saya dengan banyak hal. Banyak hal Tuhan tegur saya. 2002 saya kecelakaan motor. Rahang saya ini pecah jadi 8. Kalau sampai sekarang rahang sebelah kiri ini masih belum bisa pulih. Kalau bapak ibu bisa nguap lebar, gitu, saya nguap lebar bunyi ketak gitu. Sampai sekarang. Dan gigi saya dicabut, dipasang lagi 3. Hidung saya pecah, walaupun masih mancung tapi bengkong ini. Iya, puji Tuhan masih ganteng ya Bu. Amin. Wah, puji Tuhan. Semua karena anugerah. Ditegur, tobat sebentar, kembali lagi. 2004 kecelakaan mobil, saya menjadi pribadi yang masuk rumah sakit jiwa karena stres. Tahu-tahu nangis sendiri, tahu-tahu marah sendiri, takut lihat jalan dan segala macamnya. Minum obat setiap hari. Tapi Tuhan tetap sayang, masih dipegang kendalinya. Bayangkan seorang sampah masyarakat masih tetap dipegang kendali. Oke, sembuh. 2005 sampai 2006 saya berurusan dengan pihak kepolisian. 2006 saya komplikasi, 7 komplikasi, liver, ginjal, kolesterol, asam urat, penyumbatan ulu hati, meningitis. Meningitis itu seperti gugun gondrong gitu. Batok kepala saya mau dibongkar, mau disedot sungsung tulang belakangnya. Tapi orang tua saya, mami khususnya, antara iman dan berserah menyerah. Dia ngomong sama dokternya kalau memang anakku mati biarkan mati, tapi kalau mau sembuh biarkan normal. Karena waktu disedot sungsung tulang belakang ada 2 pilihan, pertama idiot, kedua lumpuh. Dan orang tua saya, mami khususnya, dia berkata kalau anakku mati biarkan dia dalam tubuh yang normal. Akhirnya tidak jadi dibongkar ini batok kepala. Berikutnya harusnya saya cuci darah. Saya sudah puasa, besok mau cuci darah. Orang tua ngomong nggak usah. Dan di waktu saya sakit, saya dari Jawa Timur dipindahkan ke Jawa Tengah. Waktu saya sakit itu ada di kota Madiun, Jawa Timur. Perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari Madiun ke kota Solo. Karena kami punya keluarga banyak di Solo, supaya bisa dibantu, dipindahkanlah saya ke kota Solo. Di tengah perjalanan ada satu tempat namanya Mauspati. Dari Mauspati ke Solo itu kurang lebih 2 jam. Di ambulan itu ada 2 perawat dan diketok kaca ambulan, dan perawat itu berkata sudah tidak ada, sudah kembali ke Madiun. 2 perawat berkata sudah tidak ada, kembali. Tapi karena di mobil itu ada mami saya dan adik saya yang paling terakhir, mami saya berkata lanjut ke Solo, biar kita selesaikan semua di Solo. Di Solo, mami masih punya iman, masukkan rumah sakit terlebih dahulu. Dari 5 rumah sakit, cuma 1 yang menerima. Rumah sakit Kasih Ibu. Dan bukan satu kebetulan saya ditaruh di satu tempat. Di mana saya ditaruh itu, ada salah satu pelayan Tuhan Gereja El Sade, GBI Keluarga Allah, didoakan oleh Pendeta Dodi Prasojo. Dan di waktu pendeta ini berdoa, dia melihat orang tua saya nangis.
Dia tanya, ibu, mamahnya kenapa? Dipikir saya nenek-nenek, karena rambut saya kuning, kurus, kering. Ini anak saya laki-laki. Dan dokter berkata, 3 hari ke depan anakmu akan pulih. 3 hari berikutnya saya sadar dan saya tanya, aku di mana? Di rumah sakit Solo, tidur lagi. Dokter angkat tangan karena komplikasi 7. Dan waktu itu disebutkan satu nominal angka untuk pengobatannya karena harus 1 per 1. Namanya orang tua, maunya anaknya dikerjakan walaupun kekuatannya tidak ada. Hanya punya tanah 80 meter persegi sama satu rumah kecil. Ditaruh itu surat rumah sama tanah di rumah sakit. Ini dulu yang saya pakai untuk DP, kerjakan saja. Begitu cintanya orang tua kepada anaknya, seperti Tuhan mencintai kehidupan kita saat ini. Orang tua saya itu sudah, saya bilang, orang tua yang hebat. Apalagi ibu saya, mami saya. Berapa kali rumah saya didatengin orang dibawain parang. Dan dia tetap memberikan kasihnya yang tulus. Yesus pun juga kasihnya tulus, tidak nuntut. Di waktu dia mengasihi, dia memberi, dia tidak minta kembali. Dia hanya taunya beri, beri, dan beri. Tuhan hanya mau memberi dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak memerlukan apapun dalam setiap kehidupan kita. Kalau toh pun kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena Tuhan mau, tapi karena ucapan syukur kita seharusnya. Proses berjalan, dokter semua angkat tangan. Dokternya muslim. Di waktu semuanya berjalan baik, sadar. Harusnya saya 2 bulan, ternyata cuma 3 minggu di rumah sakit. Dan dokter itu berkata, ini bukan saya, bukan obat dari saya. Ini mujizat, dia bilang. Ini dari Tuhanmu. Yang nominal uang yang harusnya disiapkan itu tidak tahu dari mana datangnya. Ada orang yang datang ke rumah sakit, semuanya ditutup dan sampai hari ini tidak diketahui siapa orangnya. Dan surat rumah, surat tanah itu dikembalikan. Setelah semuanya berjalan, saya berkata sama orang tua, kalau aku mati aku tidak bisa merasakan apapun. Dalam benak saya, kalau gitu aku melayani Tuhan. Sebenarnya prinsip yang salah ini. Jadi melayani Tuhan itu sebenarnya mati gitu, nggak punya rasa. Ternyata melayani Tuhan enak. Yang mau melayani Tuhan katakan amin. Amin. Melayani Tuhan tuh enak, bener. Karena apa? Segala sesuatu yang kita alami, kita tinggal lapor. Tuhan, lapor. Tuhan, aku alamin ini, kekuatanmu datang. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, kapanpun kita datang. Pak RT didatengin jam 12 malam, mungkin tidak didatengin. Saya pastoral di gereja IAS. Saya pengumuman di gereja IAS selalu ngomong gini. Kalau perlu doa atau pelayanan di gereja IAS, HP-nya 24 jam, tapi orangnya tidak 24 jam. Tapi kalau memang diperlukan, teleponlah berkali-kali. Ya mungkin ada beberapa kali pelayanan jam 1, jam 2 pagi. Tapi ya teleponnya harus berkali-kali. Tapi Yesus kita, Tuhan kita, sekali kring, dia langsung angkat. Kapanpun dan dimanapun kita. Versi saya, Yesus itulah pemulung. Dan saya yakin dan percaya, setiap kita, pasti Tuhan mau angkat. Tuhan pasti angkat. Bagian kita apa? Menyerahkan diri dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan, aku tidak mampu. Yes, saya sekolah teologi 2 kali. Yang pertama saya tidak mampu. Beneran tidak mampu. Saya pikir sekolah teologi itu di dalamnya semuanya malaikat. Ternyata tidak.
banyak iblis dan setan di sana. Saya sekolah pertama kali, karena di sekolahan itu saya sebut suku enggak apa-apa ya, mungkin di sini enggak ada. Dikuasai sama suku Batak. Sudah disensor. Ada sensornya sudah. Dan buat saya kehidupan di luar saya itu jauh lebih kejam gitu. Saya berusaha untuk diam tapi tidak tahan. Berontaklah saya. Kalau sekolah teologi itu 3,5 tahun sampai 4 tahun, saya 4 bulan tamat karena keluar. Sekolah teologi pertama saya di punyanya GBS, Gereja Betel Injil Sepenuh, tapi keluar. Dan setelah itu keluar, saya berusaha untuk cari sekolahan yang lain. Beberapa tempat saya telepon, di Bandung saya telepon, ditolak mentah-mentah. Karena di sana dikatakan, kami bukan merawat orang sakit, kami hanya mau membentuk. Saya sebut saja deh, proskuneo. Di sana tidak membentuk, bukan merawat, tapi membentuk yang sudah ada. Saya bingung, tapi karena Tuhan itu baik, Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita itu kembali. Orang tua saya ibadah di Betani, waktu itu ada namanya family altar. Waktu ibadah di rumah, ada salah satu mahasiswa, waktu itu namanya Selaras. Dia ibadah di rumah, melayani di rumah dan berkata, "Tante, anaknya mau sekolah ya?" "Iya, tapi tidak ada yang terima." "Sekolah di tempatku aja tante, pasti diterima." Ke kota Malang lah saya. Saya datang ke kota Malang dengan harapan diterima. Saya datang, dites, "Murid Tuhan Yesus?" Yes. Ya, Matius, Markus, nggak tahu deh. Gitu. Satu ayat yang dihafalkan, nggak tahu. Nyanyi satu lagu gitu. Karena di waktu saya sakit, cuman satu lagu ini yang diputar terus, Edward Chen. Sejauh timur dari barat, engkau melempar dosaku sedalam laut, dan dia tidak mengingat lagi segala pelanggaran dan dosa kita. Saya tidak bisa nyanyi, saya disuruh nyanyi. Suara saya terlalu bagus, jadi false. Tidak bisa nyanyi, tidak tahu firman Tuhan. Di waktu ditanya, "Kenapa kamu mau sekolah?" "Saya mau berubah, saya mau belajar." Dan di tempat itu, di Selaras itu saya diterima. Di Selaras itu pun tidak segampang yang tidak segampang yang dipikir gitu. Karena di antara jeda saya sekolah teologi sampai mau sekolah lagi di Selaras ini, saya kembali lagi. Dan 29 Juni saya harus ada di kota Malang. 27 Juni saya ulang tahun, tolong diingat ya. 27 Juni saya ulang tahun. Jadi nanti saya ingatkan supaya kadonya bisa datang ke rumah ya. 27 Juni saya ulang tahun, 26 saya pesta. Bukan pesta yang kayak kita ibadah syukur. Saya dugem semua narkoba ada, dan saya pakai semuanya dalam 2 hari. 27 siang, 27/8 saya sadar, 27 sore saya berangkat ke kota Malang. Dari 29 Juni 2007 sampai hari ini, Tuhan pegang kendali kehidupan saya. Amin, amin. Lepas total kemuliaan Tuhan Yesus. Secara manusia tidak masuk akal. Setiap malam teman-teman saya tidur, setiap malam saya sembunyi di loker karena menggigil. Hampir 3 bulan saya menggigil. Dan puji Tuhan saya di lingkungan orang yang tepat. Jadi lingkungan orang-orang yang melihat saya seperti Tuhan melihat saya bukan sampah lagi. Saya pribadi yang berharga. Dan teman-teman, beberapa teman selalu mendukung, mendoakan dalam keadaan menggigil. Berjalannya waktu,
kembali di kepala saya ini. Namanya sekolah itu harus jadi baik gitu loh. Tetapi namanya di sekolah ya tetap ada Yudas Iskariotnya gitu loh. Ya saya hajar lah itu Yudas Iskariot semalam dari kantor polisi. Dan saya pulang lagi. Tapi Tuhan berkata, kembali. Dan akhirnya saya kembali. Dan sampai hari ini saya diutus kota Palangkaraya bertemu dengan ibu, bapak, saudara semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di waktu kita sudah diambil oleh Tuhan, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Di waktu kita sudah dipindahkan, saya mau ingatkan satu catatan. Punyalah kelompok yang bisa membangun kehidupan kita. Kita tidak bisa sendiri. Kita berkata, aku mampu. No, tidak ada satu orang pun yang mampu. Tetapi di waktu kita punya kelompok yang kuat, di waktu kita mengalami satu persoalan, saya karena percaya ini keluarga Flogo. Dan saya berharap saya menjadi anak dari Bapak Ibu semua. Amin. Saya masih anak-anak, walaupun dia sedikit tua lah. Usia saya 41, jadi lumayan tua. Ya yang muda cuma beberapa, tapi yang lain pasti di atas saya. Saya tetap mau jadi anak saja. Biarlah ini menjadi keluarga yang selalu menguatkan kita. Setelah ini pun kita akan tetap menjadi keluarga yang mau katakan amin. Amin. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sudah bekerja yang mengangkat saya dari sampah sampai hari ini, Tuhan juga akan mengangkat setiap kehidupan kita hari ini, siapapun kita. Dan Tuhan tidak peduli dengan apa yang sudah dikerjakan di belakang. Tuhan peduli hari ini dan hari depan. Yang pasti hari depan penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu jalan yang mulus, tetapi Tuhan menjanjikan kamu sampai garis finish bersama dengan aku. Pertanyaannya, kita mau gandeng Tuhan atau tidak? Kita mau andalkan Tuhan atau tidak? Dan Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan, atau aku akan memberikan perhentian, rest, berhenti, istirahat. Di waktu kita istirahat, di waktu kita mengalami persoalan, boleh tidak kita berkata, Tuhan aku tidak kuat. Mungkin banyak orang berkata, yuk jangan mengeluh dong, kita kan pribadi yang kuat. Yes, tetapi namanya manusia, ada kalanya kita berkata, Tuhan aku tidak mampu. Saya mau katakan, di waktu kau nggak mampu, duduk, berhenti, diam. Kau masih duduk, masih tidak mampu, rebahan. Masih nggak kuat, nggak mampu, tidur. Namanya orang tidur itu sudah terlelap. Tetapi ingat, di waktu kita bangun, kita bukan fokus kepada persoalan, tetapi kita fokus pada Tuhan yang memberi jawaban. Kita boleh capek, kita boleh tidak kuat, tetapi kita tidak boleh tidak mengandalkan Tuhan. Kita wajib mengandalkan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita ada, Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus versi kehidupan kita masing-masing tetap tinggal di dalam setiap kita. Dan biarlah dia bertumbuh seperti versi kita masing-masing. Dan biarlah sharing saya malam hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Bahwa Tuhan tidak mau melihat masa lalu, tapi Tuhan melihat masa depan. Dan Tuhan pasti menyertai, memberikan yang terbaik. Kalau saya hari ini punya istri dan punya 2 anak, jangan dibalik. Istri saya 1, anaknya 2. Bukan istri 2, anak 1 ya. Istri saya 1, anak 2. Itu karena anugerah Tuhan. Secara medis apa yang sudah saya kerjakan di masa lalu, tidak mungkin punya anak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setelah menikah lewat 1 bulan istri saya hamil. Anak yang kedua saya mau program. Kami kepingin anak cewek karena di keluarga saya semua cowok. Dan lahir anak pertama puji Tuhan cowok. Anak kedua saya pengen cewek. Sama istri sepakat, ayo kita ke dokter Ruli saya bilang. Waktu ke sana diperiksa, sudah hamil kamu. Apanya yang mau diprogram?
gitu. Tapi karena Dokter Ruli juga orang percaya, dia melihat, dia tahu saya salah satu hamba Tuhan di gereja dan istri saya pelayan dan perawat. Berdoa saja apa yang kamu minta. Kami sepakat berdoa dan keluarlah anak perempuan, anugerah Tuhan, tanpa programnya dari Tuhan melalui doa. Dan ini 4 tahun istri saya sudah lepas KB, saya pengen anak 1 lagi. Sampai hari ini Tuhan belum kasih. Tapi saya yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah beri 2, Tuhan akan terus lanjutkan karya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan berhenti dengan karya yang besar. Yang kita minta itu baik, tapi Dia memberi yang terbaik atas kehidupan kita. Kuasanya nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia Alfa dan Omega, Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap ada atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk saat ini Tuhan aku boleh sharing dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupanku Tuhan. Dan aku tahu setiap kami yang ada di tempat ini, kami masing-masing punya pergumulan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan sumber jawaban atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli atas kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam setiap kehidupan kami. Engkau pegang kendali. Saat ini Tuhan aku serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi doa setiap anak-Mu di tempat ini Tuhan, tepat pada waktunya Engkau akan memberikan yang terbaik. Dan bila malam hari ini Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang tidak pernah memandang masa lalu, Engkau hanya memandang masa depan. Dan Engkau akan terus pegang kendali setiap anak-Mu Tuhan. Engkau pegang tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memeluk setiap anak-anak ini Tuhan. Dan Yesus berkata, aku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan yang pegang setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin.